Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas materi ekonomi dan keuangan syariah. Adapun nama kelompok terdiri dari Nur Laila, saya sendiri, Alsa Mailisni Nurdila, Atika Hoirunisa, Widya Eka Pratiwi, dan Anissa Prioningsi serta Nur Aziza. Kemudian materi ini terbagi menjadi beberapa subpokok, yaitu yang pertama ada filosofi ekonomi dan keuangan syariah, yang kedua kebijakan moneter sejarah di Indonesia, syariah di Indonesia, yang ketiga sistem keuangan syariah di Indonesia, dan yang keempat keuangan mikro dan sosial Islam di Indonesia. Selanjutnya, yang pertama filosofi ekonomi dan keuangan syariah dibagi lagi menjadi beberapa bahasan. Yang pertama ada filosofi ekonomi syariah, yang kedua filosofi keuangan syariah, dan ketiga konsep moneter syariah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pembahasan yang pertama, yaitu filosofi ekonomi syariah. Menurut Monzerkaf, ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner. Dalam arti kajian ilmu ekonomi Islam tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah. Dan ilmu pendukungnya juga terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai tool of analysis seperti matematika, statistik, logika, dan juga ushul fiqh. Selanjutnya adalah sumber hukum ekonomi Islam. Yang pertama adalah Al-Quran. Sumber hukum Islam yang abadi dan asli adalah kitab suci adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan amanat sesungguhnya yang disampaikan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW untuk membimbing umat manusia. Kedua adalah hadis dan sunnah. Hadis dan sunnah ini hadir sebagai tuntutan pelengkap setelah Al-Quran yang menjadi pedoman hidup umat muslim dalam setiap tingkah lakunya dan menjadi sumber hukum dari setiap pengambilan keputusan dalam ilmu ekonomi Islam. Ketiga adalah ijma. Ijma ini memiliki kesahihan dan daya fungsional yang tinggi setelah Al-Quran dan hadis serta sunnah, karena merupakan hasil konsensus bersama para ulama yang ahli di bidangnya, sehingga ijma hanya dapat diakui sebagai suatu hukum apabila telah disepakati oleh para ulama yang ahli. Keempat adalah ijtihad. Ijtihad yang berarti meneruskan setiap usaha untuk menentukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Pengaruh hukumnya ialah bahwa pendapat yang diberikan mungkin benar walaupun mungkin juga keliru. Sedangkan peranan kias adalah memperluas hukum ayat kepada permasalahan yang tidak termasuk dalam bidang syarat-syaratnya dengan alasan sebab efektif yang biasa bagi kedua hal tersebut dan tidak dapat dipahami dari pernyataan mengenai hal yang asli. Selanjutnya adalah landasan filosofi ekonomi syariah. Yang pertama adalah tauhid. Tauhid artinya landasan fundamental yang berlandaskan segala sesuatu yang ada merupakan ciptaan Allah SWT, dan hanya Allah pula yang mengatur segala sesuatunya terhadap ciptaannya tersebut, termasuk mekanisme hubungan pengaturan rezeki terhadap hamba-hambanya. Kedua adalah keadilan dan keseimbangan. Keadilan dan keseimbangan di sini berarti syarat mutlak untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Keadilan dan keseimbangan ini juga harus teraplikasi sedemikian rupa antara anggota masyarakat yang melakukan hubungan ekonomi. Ketiga adalah kebebasan. Kebebasan di sini dimaksudkan bahwa manusia bebas untuk melakukan aktivitas ekonomi sepanjang tidak ada larangan dari Allah SWT. Dengan demikian, pelaku ekonomi dalam sistem ekonomi syariah diberikan keleluasan untuk beraktivitas dan berinovasi dalam mengembangkan kegiatan ekonomi. Yang terakhir ialah pertanggungjawaban. Di dalam sistem ekonomi syariah, manusia sebagai pemegang amanah Allah di muka bumi dalam melakukan aktivitas termasuk aktivitas ekonomi diberikan keleluasaan untuk memilih apa yang terbaik untuk diri. Namun demikian sebagai hamba Allah, kepadanya akan diminta pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang dilakukannya itu. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu filosofi keuangan syariah. Filosofi dalam keuangan syariah berarti pandangan dan peran dari manusia sendiri dalam mengelola sesuatu di dalam bidang keuangan tentunya.
Dari pengertian filosofi tersebut, terdapat nilai-nilai ekonomi dan keuangan syariah yang mengandung keselarasan peran dan fungsi manusia itu sendiri. Menurut Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia 2018, ada 4 nilai-nilai ekonomi dan keuangan syariah, yaitu yang pertama, kepemilikan. Segala sesuatu yang dimiliki oleh pencipta adalah Tuhan. Manusia hanya dipercaya untuk mengelolanya. Dan yang kedua, berusaha dan berkeadilan. Artinya, mencegah adanya penumpukan harta untuk melakukan perniagaan atau investasi dan dorongan untuk menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan sosial dan publik. Yang ketiga, pertumbuhan yang seimbang. Artinya, pengelolaan harta diperhatikan sesuai keseimbangan spiritual dan kelestarian alam. Dan yang terakhir, bekerja sama dalam kebaikan. Artinya, tolong-menolong dalam kompetisi untuk tujuan dalam hal kebaikan. Konsep moneter syariah. Konsep ekonomi syariah memandang uang sebagai alat tukar, memperlihatkan kekuatan daya beli yang dianggap sebagai satu-satunya fungsi uang. Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi syariah digunakan tingkat pengembalian syariah dari kegiatan ekonomi sebagai instrumen intermediary. Dalam pandangan kebijakan moneter syariah, sebenarnya bukan hanya mengutamakan suku bunga, bahkan sejak zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, kebijakan moneter dilaksanakan tanpa menggunakan instrumen bunga sama sekali. Sistem moneter Islam dapat ditempuh melalui 2 instrumen pokok, yaitu yang pertama, kontrol kuantitatif penyaluran pembiayaan, didukung dengan instrumen moneter berupa statutory reserve requirement, credit ceiling, government deposit, common default, moral suasion, dan equity-based instrument. Kedua, merealisasikan tujuan sosioekonomi mencakup instrumen moneter berupa creating the created money (SFI) dan goal-oriented allocation of credit. Kebijakan moneter syariah di Indonesia. Kebijakan moneter berfungsi sebagai kunci untuk mencapai sasaran tujuan ekonomi makro dalam sebuah negara. Dalam sejarah Islam, kebijakan moneter tersirat secara jelas dalam kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat Khulafaur Rasyidin, seperti halnya Khalifah Umar yang telah mengatur kebijakan moneter dengan berbagai peraturan, di antaranya yang pertama, melarang segala bentuk tindakan yang berdampak pada bertambahnya gejolak dalam daya beli dan ketidakstabilan nilai uang. Yang kedua, melarang pemalsuan uang. Yang ketiga, melakukan perlindungan pada inflasi dengan cara memberikan himbauan kepada masyarakat untuk melakukan investasi modalnya pada sektor real, hidup sederhana dan tidak bergaya secara berlebih-lebihan. Yang keempat, mencetak dirham yang sesuai dengan ketentuan Islam, yaitu sebesar 6 dahik. Mekanisme transmisi kebijakan moneter syariah di Indonesia dimulai pada tahun 2000 dengan menggunakan SWBI dan SBIS. Hingga pada tahun 2014, kembali Bank Indonesia telah mengeluarkan PBI nomor 16 tahun 2014 tentang operasi moneter syariah atau OMS. OMS dimaksud adalah bentuk pelaksanaan kebijakan moneter melalui kegiatan OPT dan penyediaan standing fasilitas berdasarkan prinsip syariah. Maksud dari standing fasilitas syariah adalah fasilitas yang disediakan oleh Bank Indonesia kepada bank dalam rangka OMS melalui mekanisme lelang dan non-lelang. Yang berikutnya di sini, mekanisme transmisi kebijakan moneter syariah di Indonesia dimulai pada tahun 2000 dengan menggunakan SWPI dan SBIS. Hingga pada tahun 2014, kembali dengan Bank Indonesia telah mengeluarkan PBI nomor 16 tahun 2014 tentang operasi moneter syariah atau OMS. Nah, OMS di sini dimaksud adalah bentuk pelaksanaan kebijakan moneter melalui kegiatan operasi pasar terbuka dan menyediaan standing facility berdasarkan prinsip syariah. Nah, maksud dari standing facility di sini syariah adalah fasilitas yang disediakan oleh BI
kepada bank dalam rangka operasi moneter syariah melalui mekanisme lelang atau non-lelang. Nah, prinsip-prinsip kebijakan moneter dalam Islam berpijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang mana sebagai berikut, yaitu yang pertama, kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah adalah pemilik yang sesungguhnya absolut. Lalu yang kedua, manusia merupakan pemimpin di bumi tetapi bukan pemilik yang sebenarnya. Lalu yang ketiga, semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah. Dan oleh karena itu saudara-saudaranya yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudara-saudara yang lebih beruntung. Lalu yang keempat, kekayaan tidak boleh ditumpuk terus-menerus atau ditimbun. Lalu yang kelima, kekayaan harus diputar. Lalu yang keenam, menghilangkan jurang perbedaan antar individu dalam perekonomian dapat menghapus konflik antar golongan. Lalu yang ketujuh, menetapkan kewajiban yang bersifat wajib dan sukarela bagi semua individu termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin. Nah, kebijakan moneter Islam harus bebas dari unsur riba dan bunga bank. Dalam Islam, riba yang termasuk di dalamnya yaitu uang bank diharamkan secara tegas. Dengan adanya pengharaman ini, maka bunga bank yang dalam ekonomi kapitalis menjadi instrumen utama manajemen moneter yang menjadi tidak berlaku lagi. Nah, manajemen moneter dalam Islam didasarkan pada prinsip bagi hasil. Transmisi kebijakan moneter secara sederhana diartikan sebagai suatu proses kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui aktivitas di sektor real dan mengatur laju inflasi. Untuk itu diperlukan suatu instrumen yang bisa mencapai maksud dan tujuan tersebut. Nah, adapun instrumen moneter syariah yang sekarang dijalankan oleh Bank Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah atau FASBIS. Lalu yang kedua, Sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS. Lalu yang ketiga yaitu Rebo SBIS, yang dimana merupakan transaksi pemberian pinjaman oleh BI kepada bank syariah dengan agunan SBIS. Lalu yang keempat yaitu reverse Rebo, yang dimana adalah transaksi pembelian surat berharga oleh peserta operasi pasar terbuka dari Bank Indonesia dengan kewajiban penjualan kembali oleh peserta operasi pasar terbuka sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati. Lalu yang kelima yaitu instrumen pasar uang antar bank syariah atau bisa disebut dengan PUAS. Di sini yaitu adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antar bank berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing. Yang dimana instrumen PUAS di sini terdiri dari pertama yaitu sertifikat investasi mudah rabah antar bank atau SIMA. Kedua yaitu sertifikat perdagangan komoditas antar bank berdasarkan prinsip syariah atau SIKA. Lalu yang ketiga yaitu Rebo Syariah. Lalu keempat itu Hedging Syariah. Lalu kelima Negotiable Certificate of Deposit Syariah atau NSDS. Lalu yang ke instrumen berikutnya yaitu 6 Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN. Dan yang ketujuh instrumen lainnya seperti penentuan PLS rasio, di mana penentuan margin pada trading based financing, penentuan margin fee pada service based financing, lalu central bank sukuk, lalu real sector based Islamic, central bank certificate, lalu investasi based Islamic, lalu central bank certificate lainnya.
Lalu, instrumen kebijakan moneter secara prinsip itu tujuannya kebijakan moneter Islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter secara umum. Nah, yaitu menjaga stabilitas dari mata uang baik secara internal maupun secara eksternal. Nah, juga menciptakan instrumen keuangan yang terdiversifikasi, lalu likuiditas, transparansi, sistem keuangan dan mekanisme pasar yang efektif sehingga pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat tercapai. Selanjutnya, sistem keuangan syariah di Indonesia. Sistem keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang menjembatani antar pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Seluruh transaksi yang terjadi dalam kegiatan keuangan syariah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yakni berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Sistem ini merupakan tata perekonomian yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijalankan serta dicontohkan oleh Rasul dan sahabatnya. Pada sistem keuangan syariah terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut. 1. Konsep memelihara harta kekayaan. Harta merupakan kebutuhan inti dalam kehidupan di mana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambahkan kenikmatan materi maupun non-materi. Namun demikian, semua motivasi ini dibatasi dengan 3 syarat, yaitu harta yang dikumpulkan dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan harta ini harus dikeluarkan hak atas anjuran Allah dan masyarakat di tempat dia hidup. Memelihara harta bertujuan agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariah sehingga harta yang dimiliki halal dan sesuai dengan keinginan pemilik mutlak dari harta kekayaan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada memperoleh dan menggunakan harta dalam Islam. Memperoleh harta adalah aktivitas ekonomi yang masuk dalam kategori ibadah muamalah atau mengatur hubungan manusia dengan manusia. Kaidah fikih dari muamalah adalah semua halal dan boleh dilakukan kecuali yang diharamkan atau dilarang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Karena tidak mungkin Allah menciptakan segala sesuatu dan menundukkannya bagi manusia kalau akhirnya semua itu diharamkan atau dilarang. Secara pasti, hal yang dilarang pada hakikatnya adalah untuk kebaikan umat manusia itu sendiri. Adapun ketentuan syariah berkaitan dengan penggunaan harta, yaitu yang pertama, tidak boros dan kikir, kedua, memberi infak dan sedekah, ketiga, membayar zakat sesuai ketentuan, dan yang keempat, memberi pinjaman tanpa bunga. Jenis dan akad atau kontrak atau transaksi. Akad dalam bahasa Arab al-aqd, jamaknya al-uqud, berarti ikatan atau mengikat atau al-rob. Menurut terminologi hukum Islam, akad adalah pertalian antara penyerahan dan penerimaan atau qabul yang dibenarkan oleh syariah yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Akad dari segi ada atau tidak adanya kompensasi, fikih muamalat membagi lagi akad menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama akad tabaru adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba. Terdapat 3 bentuk akad tabaru, yaitu pertama meminjamkan uang, kedua meminjamkan jasa berupa keahlian atau keterampilan, dan yang ketiga memberikan sesuatu. Dalam akad ini pelaku memberikan sesuatu ke orang lain. Akad yang kedua yaitu akad tijarah, merupakan akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Akad ini terbagi menjadi 2, yaitu natural uncertainty contract, merupakan kontrak yang
diturunkan dari teori pencampuran di mana pihak bertransaksi saling mencampurkan aset yang mereka miliki menjadi satu, kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Kedua, natural curtainly contract merupakan kontrak yang diturunkan dari teori pertukaran di mana kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, sehingga objek pertukarannya pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti tentang jumlah, mutu, harga, dan waktu penyerahan. Selanjutnya ada transaksi yang dilarang. Larangan ini dikarenakan beberapa sebab, antara lain dapat membantu berbuat maksiat atau melakukan hal yang dilarang oleh Allah, adanya unsur penipuan, adanya unsur menzalimi pihak yang bertransaksi, dan sebagainya. Jadi, setiap transaksi bisnis harus didasarkan kepada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak dan tidak batil, yaitu tidak ada pihak yang menzalimi dan dizalimi, sehingga jika ingin memperoleh hasil mau mengeluarkan biaya, dan jika ingin untung harus mau menanggung resiko. Selanjutnya ada riba. Riba berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata rabo atau yarbu yang berarti aziyadah, yaitu tambahan atau kelebihan. Menurut terminologi syarah, para ulama fikih sependapat bahwa riba adalah tambahan atas sejumlah pinjaman ketika pinjaman itu dibayarkan dalam tenggang waktu tertentu tanpa iwat. Adapun ulama mendefinisikan riba sebagai kredit yang harus diberikan oleh orang yang berhutang kepada orang yang berhutang sebagai imbalan untuk menggunakan sejumlah uang milik orang yang berhutang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Jenis-jenis riba yaitu 1. Ada riba utang piutang, terdiri dari riba qard, yaitu tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang, dan riba jahiliyah adalah hutang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu bayar hutangnya pada waktu yang telah ditentukan. Kedua, ada riba jual beli, terdiri dari riba fadl, yaitu pertukaran antara barang-barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi, serta riba nasiah, yaitu penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dengan jenis barang ribawi lainnya. Selanjutnya ada prinsip keuangan syariah yang terdiri dari pertama, pelarangan riba, kedua, pembagian resiko, ketiga, uang sebagai modal potensial, yang keempat, larangan melakukan kegiatan spekulatif, dan yang kelima, kontrak atau perjanjian, yang keenam, aktivitas usaha harus sesuai dengan syariah. Selanjutnya ada jenis instrumen keuangan syariah, dapat dikelompokkan menjadi akad investasi, akad jual beli, dan akad lainnya. Berikut instrumen keuangan syariah akad investasi yang terdiri dari pertama, mudharabah, yaitu bentuk kerjasama antara dua belah pihak atau lebih, di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola atau mudarib untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh menurut kesepakatan di muka. Sedangkan apabila terjadi kerugian hanya ditanggung pemilik dana sepanjang tidak ada unsur kesengajaan atau kelalaian oleh mudarib. Kedua, musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi antara para pemilik modal untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Dan yang ketiga ada sukuk, yang merupakan surat utang yang sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya ada jenis instrumen keuangan syariah, dapat dikelompokkan menjadi akad investasi dan akad jual beli. Berikut instrumen keuangan syariah akad investasi terdiri dari pertama, mudharabah, kedua, musyarakah, dan yang ketiga, suku. Berikutnya jenis instrumen keuangan syariah akad jual beli terdiri dari pertama, murabaha, kedua, salam, ketiga, istinah, dan yang terakhir adalah ijarah, yaitu akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan manfaat atas objek sewa yang disewakan. Selanjutnya,
keuangan mikro dan sosial Islam di Indonesia. Lembaga keuangan mikro dan sosial syariah muncul karena kebutuhan masyarakat pada jasa pelayanan keuangan mikro dan sosial yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam praktiknya, lembaga keuangan mikro syariah tidak hanya fokus pada kaidah hukum Islam atau syariah dalam aktivitas ekonomi, tetapi juga harus mengakomodasi nilai-nilai moral Islam yang melekat pada aktivitas ekonomi. Kemudian, ada beberapa faktor yang menentukan warna dan posisi lembaga keuangan mikro dan sosial syariah, yaitu yang pertama, prinsip syariah yang teraplikasi pada produk dan akad syariah, seperti bentuk syirka, prinsip saling membantu, dan akad bagi hasil, sangat sesuai dengan kondisi masyarakat miskin dan usaha mikro kecil. Yang kedua, praktik keuangan syariah memiliki kelebihan pada nilai-nilai moral Islam, menuntut untuk mengutamakan masyarakat duafa atau masyarakat kecil yang tidak beruntung secara ekonomi. Yang ketiga, praktik keuangan mikro dan sosial syariah melengkapi keberadaan lembaga keuangan syariah dalam melayani kebutuhan jasa keuangan dari kelompok masyarakat miskin sampai dengan kelompok usaha besar. Dan yang terakhir, keberadaan praktik keuangan mikro dan sosial syariah sesuai dengan struktur usaha dalam perekonomian negara muslim, di mana yang mayoritas berstatus sebagai negara berkembang, di mana kelompok usaha mikro kecil cukup dominan dan kemiskinan masih menjadi masalah utama perekonomian. Baiklah, sekian dari presentasi ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.